ya kan? Terus nggak puas sampai di situ, ini diajukan gugatan. Jadi ini warga kampung Cirapuhan dan negara itu dirugikan mulai dari 100 miliar hingga 1 triliun. Nah ini masif banget koordinasinya jaringan mafia tanah ini. Makanya kita nggak setuju kalau cuma sekedar Mueller aja yang dijadikan tersangka. Oke lah, kita bicara restoratif justice, yang mana udah nggak usah masalah Mueller juga, nggak usah diapa-apain mah nggak masalah, asalkan jangan melakukan penyerobotan lahan gitu. Bahkan termasuknya kaki tangannya Diki Sulaiman juga ikut campur itu di sini, kecampur masalah masjid, nyerobot tanah warga sini. Ya ini jaringan tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah ini dikhianati. Ini banyak yang dikhianati. Jadi sekali lagi ya, ini di sini tadi kan, ini kantor pos, belakang kantor pos, ini terminal, belakang terminal. Dah kan awalnya itu tahun 80-an itu maju ke depan diambil, nggak puas sampai di situ. Nah ini skenario saling gugat itu targetnya tuh ini. Jadi sekalipun damai, inilah yang kolisikan, inilah yang mau dibagi. Makanya saya nyatakan sekalipun damai itu kerugian warga kampung Cirapuan dan negara itu 100 miliaran. Dan secara fisik udah banyak kaki tangannya ini menguasai di sini. Dan kemarin juga pernah kami sampaikan ya, misalkan kayak Cepi Udin Sudinta itu 5 sampai 6 bidang, ya kan? Jadi dioperin. Ini misalkan itu contoh aja ya. Belum lagi ini pentolan-pentolannya. Ya, belum lagi yang ini Cirapuan nomor 33 ini. Belum lagi yang sini. Ya. Jadi gugatan ahli waris Mueller ini udah dipersiapkan. Jadi mafia tanah saling gugat. Nah ini juga playing victim. Jadi kita bukan memerangi warga Dagolos, bukan. Jadi warga Dagolos sendiri ya udah ada yang nerima, istilahnya itu memang memperjuangkan haknya sebatas keperluan. Tapi ada juga yang mengikuti skenario ini. Bahkan warga Cirapuan juga sama. Warga Cirapuan juga ada oknum-oknumnya. Bukan hanya RW 1, bukan hanya RW 2, RW 1 juga ada. Tapi gimana kita menempatkan ini? Oke, perhatikan baik-baik ini. Gendom 3740 ini luasnya segini kan? Sedangkan garapan warga Dago Elos atau RW 2 itu kemarin dalam catatan tahun itu kan sekitar 5.900 ya, 5.940-an, ya kan? Berarti kan ngambil di sini, ya kan? Ini totalnya 20.000 kan, sekitar 20.000 lah gampangannya ya. Sementara yang digugat, nah ini, ya 1, 2, 3 kan. Jadi subjeknya yang digugat itu menguasai sini. Sementara objek yang digugat ini 1, 2, 3. Oke, katakanlah kalau 4 ya, kemarin juga udah kami sampaikan alasannya kenapa dia nggak berani ngegugat tempat ini.
Nah, dari sini pun, dari dua bidang ini pun jaringan mafia tanah ini udah mendapatkan untung. Jadi udah melakukan perampasan, penyerobotan lahan pemerintah. Ya. Nah, kalau misalkan sampai sini, ini aja kondisi di lapangan aja udah melakukan penyerobotan, perampokan lahan masyarakat Kampung Cirapuan dan pemerintah. Yang notabene dilakukan oleh oknum warga Dagolos, oknum warga Cirapuan juga. Jadi juga oknum tokoh agama, aparatur pemerintahan. Untuk itu, sekali lagi kita mengingatkan kepada pemerintah, ini dampaknya ini juga akan juga terkait juga ke warga pribumi, ke pemerintah juga. Nah, ini masalah-masalah sosial, juga masalah-masalah keadilan dan ketidakadilan, dampaknya akan berpengaruh juga ke pemerintah Kota Bandung, ke pemerintah Jawa Barat. Jadi masalah-masalah ini bila mana tidak diselesaikan dengan baik, maka akan menjadi suatu masalah yang sangat besar, yang mana berdampak ke pemerintah. Nah, ini menjadi benih-benih yang seperti akan ditiup angin dan tumbuh di pemerintahan, baik itu kota maupun provinsi, baik itu juga kepolisian maupun Kodam, karena kita posisinya itu di bukit. Jadi secara psikologis pun, secara fisik pun akan berdampak. Nah, kemarin juga saya sampaikan masalah kematian Uci, diganti rugi 10 juta. Sekarang warga Cirapuan katakanlah yang pejuang-pejuangnya katakanlah jumlahnya misalkan ya 100-an atau 1000 aja ya. 1000 kali 10 juta lebih kurang 10 miliar. Ya, misalkan semuanya dibunuh harganya cuma 10 miliar. Sedangkan ini 100 miliar tuh kan masih untung. Jadi jaringan mafia tanah ini membantai ini warga semuanya juga ini masih untung. Dengan menggunakan proksi-proksi, alat-alat negara, polisi, alat-alat negara, oknum TNI misalkan. Itu masih untung. Katakanlah di penjara pun ada kalanya juga mungkin banyak orang yang mau dikasih uang 1 miliar masuk penjara 3 tahun, punya simpanan 3 miliar, 1 miliar atau 3 miliar. Nah, dari sini ya, warga kampung Cirapuan dari dulu juga banyak yang gak dikasih hak-haknya. Sekitar 30 tahun kekurangan air bersih. Berakhir tahun 2025-2026. Jadi sejak digunakan TPA bekas galian ini, ya kan, otomatis sumber-sumber air di sini nggak bisa dipakai, keruh. Akhirnya kekurangan air bersih. Sementara kondisi sosial ekonomi pun ketika itu nggak ini. Kenapa? Karena juga udah dididik, jadi dia
dijadikan TPA, otomatis kelas menengah ke bawah. Nah, sementara saat ini pun oknum-oknum aparatur negara juga menekan hak-hak warga Kampung Cirapuan, sementara para jaringan mafia ini didorong. Jadi ini playing victim. Jadi mafia tanah saling gugat. Kita sendiri, sekali lagi, kita nggak menyalahkan semua pihak warga Dagolos ini perampok lahan, perampas lahan, bukan oknum-oknumnya. Bahkan ini juga didukung dengan oknum-oknum Kampung Cirapuan, tokoh-tokoh agama Cirapuan. Juga didukung tokoh-tokoh RW 2 dan RW 1 dan juga RT juga ada. Cuma yang perlu digarisbawahi, ini gimana menempatkan hak-hak yang pada tempatnya. Jadi banyak kemarin juga kan gak sinkron. Jadi ketidakadilan itu biasanya juga gak sinkron. Coba perhatikan ini surat. Ya, seolah-olah ini gak mau tahu bahwa lahan ini lahan pemerintah. Ini dikatakan kepada orang-orang yang dikhianati dan masyarakat kecil. Coba lihat pelang-pelang sekarang yang ada. Ini tanah saya, seolah-olah gitu kan. Ini tanah pihak saya, seolah-olah gitu. Ya kan? Jadi yang didaftarkan di BPN itu udah diiniin, tapi dia merangsek lagi. Jadi jaringan tanah ini secara ngajak saudaranya, ngajak rekannya, jadi urbanisasi lah. Itu merangsek ke sini, merangsek ke wilayah Cirapuan, dan ini juga didukung oleh oknum Cirapuan. Jadi RW 2, oknum RW 2 itu merangsek ke sini dan juga didukung oknum RW 1 dan juga oknum RT dan juga oknum tokoh agama. Nah, sekali lagi kita mengingatkan juga, kita memohon ke pemerintah supaya berhati-hati, dan kita juga mengajukan, kita nggak hendak melakukan penyerobotan lahan. Kita melakukan ini juga sesuai dengan amanat. Jadikan ini warga pribumi Kampung Cirapuan tidak menginginkan ini macam-macam. Cuma bila mana ketika Idul Fitri atau Idul Adha bisa dijadikan tempat sholat Id. Sementara sekarang dikeoskan, dijadikan tempat sampah kembali. Nah, ini juga melakukan playing victim. Jadi permainan korban. Sementara warga-warga tergugat banyak yang gak paham masalah ini. Tahun 2017 ya, ketika sidang berjalan, kami udah bilang ke Tarka. Sebelumnya kami bilang juga ke Pak Abidin, ke Tarka saya bilang ke saudara Okoy, ke putranya Pak Abidin, ke anaknya Pak Senkin Dodon. Kami udah bilang ini sandiwara. Gitu. Coba Pak Asep ngobrol sama saya. Apakah memang benar ini digugat oleh Alwari Muller? Kenyataannya bukan. Sebagaimana saya sampaikan, ini bukan. Ini mafia tanah saling gugat. Kenapa saya suruh datang ke saya si Asep Makmun? Karena dia dulu ketua RW. Saya nggak urusan dengan masalah ke-RW-annya. Saya urusan dengan oknum. Jadi urusan antara koordinator pertanahan dengan koordinator pertanahan.
Terus terang saya menyatakan mosi tidak percaya dengan koordinator pertanahan pimpinan Asep Makmun gitu. Dan adapun maju sampai pengadilan tinggi, maju sampai kasasi, sampai sana, tetap yang diuntungkan adalah jaringan mafia tanah. Jadi maju ke sana itu ini skenarionya sangat masif banget. Jadi untuk mendapatkan ketetapan final atau inkrah, pada kenyataannya kan tetap pidana. Ya, pada kenyataannya jadi warga Dagollor sendiri pun ini dirugikan. Nah, ketika masih di pengadilan negeri pun saya menyatakan ini sebenarnya juga kasus pidana. Sekarang mau diselesaikan dengan baik-baik atau gimana? Dulu juga saya sampaikan gitu. Nah ini juga pemerintah, sekalipun kasus pidana juga bisa diselesaikan secara musyawarah. Kan tetapi kita mohon kepada semua pihak, kita mohon kepada pemerintah, jangan lagi nyerobot lahan. Nah ini oknum-oknum pemerintahan, mohon juga jangan ikut serta melakukan penyerobotan. Makanya kemarin juga sering saya sampaikan lewat pesan Duta Besar PBB Bu Austin Pasaribu, bahwa ini sebenarnya banyak pihak-pihak yang nggak harusnya ikut campur, sehingga terjadilah kekacauan, terjadilah seolah-olah ini benar adanya, terjadilah seolah playing victim ini seolah-olah kenyataan, padahal ini playing victim ini juga salah satu skenario. Kita juga kasihan kepada polisi, kasihan juga kepada polisi dijadikan pion-pion, dijadikan korban, diadu sama pejuang-pejuang yang menuntut haknya. Nah ini mohon semuanya juga tolonglah, baik itu kepolisian, baik itu pemerintahan. Jadi ini sebenarnya oknum-oknum ini yang harus jadi kalau mau juga termasuknya ini jadi banyak oknumnya ini. Jadi oknum di warga, oknum di pemerintahan, di aparatur juga, kepolisian juga. Nah ini kami nggak menyatakan bahwa oknum itu bagaimana peranannya. Jadi memang ada, cumanya sebagaimana tinggi peranannya itu ada kalanya memang harus diukur. Jadi ini ada kalanya kita bukan melakukan penudingan, tapi kondisi real di lapangan kita sendiri juga udah pernah ke Mabes Polri, ke Polda. Bahkan juga wacananya kita disuruh gabung. Kita gabung di mana? Gabung